Selamat pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB, the Professional Polytechnic. Let me and intro myself. My name Ahmad Askabwadi. I am from class 1A. Will efficiency Wheelloader component. Ya, kali ini saya akan menjelaskan komponen yang ada di wheelloader ini. Yang pertama di sini adalah bucket. Bucket ini berfungsi untuk mengangkat atau mengangkut dan memindahkan material seperti tanah, pasir, batu, atau material lainnya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada lip arm. Lip arm ini berfungsi sebagai lengan yang menghubungkan bucket dengan badan wheelloader, berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan bucket. Kemudian di sini ada headlamp. Headlamp ini berfungsi lampu utama yang digunakan untuk penerangan saat wheelloader dioperasikan dalam kondisi gelap ataupun minim cahaya. Dan di situ juga ada komponen yang bernama turn single light atau lampu sen yang digunakan sebagai isyarat untuk memberikan tanda saat akan berbelok. Kemudian komponen selanjutnya di sini ada rear wheel. Rear wheel ini adalah roda belakang yang mendukung pergerakan wheelloader dan memberikan stabilan saat dioperasikan. Kemudian di sini ada front wheel. Ini berfungsi sebagai roda depan yang mendukung penggerakkan serta menanggung beban utama saat bucket membawa material. Kemudian ada komponen selanjutnya di sini ada lip cylinder. Lip cylinder ini berfungsi yang digunakan untuk menggerakkan lip arm agar dapat mengangkat atau menurunkan bucket. Kemudian di sini ada namanya dome cylinder, berfungsi untuk mengontrol kemiringan bucket sehingga memungkinkan bucket untuk membuang atau menahan material. Kemudian komponen selanjutnya di sini ada heel lever. Ini berfungsi lever ini berfungsi tugas pengontrol yang digunakan untuk mengatur kemiringan bucket, memastikan material diangkut dengan aman dan efisien. Kemudian selanjutnya di sini ada engine. Engine ini berkode S6D1101. Ini menghasilkan tenaga mekanis untuk menggerakkan seluruh sistem wheelloader termasuk sistem hidrolik dan pergerakan roda. Kemudian di sini komponen selanjutnya ada torsi convector, menghubungkan mesin dengan transmisi dan mengubah tenaga mesin menjadi torsi yang lebih besar untuk menggerak wheelloader dengan efisien. Kemudian komponen selanjutnya di sini ada torsi compactor charging pump. Ini berfungsi menompa oli ke torsi compactor untuk melumasi dan mendinginkan komponen serta menjaga kinerja torsi compactor. Kemudian komponen selanjutnya di sini ada hydraulic pump and steering pump. Ini berfungsi menghasilkan tenaga hidrolik untuk pengoperasian sistem hidrolik seperti bucket dan boom serta sistem pengemudi wheelloader. Nah, ini ada transmission. Ini berfungsi untuk mengatur perpindahan tenaga dari mesin ke roda melalui berbagai tingkat kecepatan. Geration memungkinkan pengendalian kecepatan dan arah. Kemudian di sini ada transfer berfungsi untuk mengalihkan tenaga dari transmisi ke drive shaft dengan drive shaft depan dan belakang, memungkinkan pergerakan semua roda. Di sini ada final trap. Final trap ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan rotasi dari drive shaft dan meningkatkan torsi untuk roda depan. Dan di sini ada brake. Di dalam sini ada brake. Di sini brake.
menekan atau mengurangi kecepatan roda depan. Dan di sini ada front axle. Front axle ini berfungsi untuk mengikung beban dan menghubungkan roda depan dengan diferensial depan. Kemudian komponen selanjutnya di sini ada diferensial front. Diferensial front ini berfungsi membagi torsi dari drive shaft ke roda depan, memungkinkan perbedaan kecepatan antara roda kiri dan kanan saat berbelok. Kemudian ini ada parkir brake. Parkir brake ini fungsi menahan wheel loader dalam posisi diam saat parkir, mencegah pergerakan yang tidak diinginkan. Front drive shaft. Front drive shaft ini yang di sini ini berfungsi meneruskan tenaga dari transfer ke diferensial depan. Kemudian di sini ada plug bearing. Plug bearing. Plug bearing ini memberikan dukungan dan mengurangi gesekan pada drive shaft yang berputar. Ya, dan kemudian selanjutnya ini ada center drive shaft. Ini berfungsi untuk menghubungkan transfer dengan diferensial belakang melalui rel drive shaft. Kemudian komponen selanjutnya di sini ada rel drive shaft, meneruskan tenaga dari transmisi ke diferensial belakang. Kemudian komponen selanjutnya di sini ada rail wheel. Rail wheel ini berfungsi untuk mendukung beban wheel loader dan mentransfer tenaga ke tanah untuk pergerakan. Kemudian di sini final drive rear ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan torsi dari drive shaft dan meningkatkan torsi untuk roda belakang. Dan sini ada yang namanya brake rear, berfungsi untuk menghentikan atau mengurangi kecepatan roda belakang. Dan kemudian di bawah sini ini namanya komponennya ini bernama diferensial rear. Ini berfungsi membagi torsi dari drive shaft ke roda belakang, memungkinkan perbedaan kecepatan antara roda kiri dan kanan saat berbelok. Dan di sini ada rail axle. Ini berfungsi untuk mendukung beban dan menghubungkan roda belakang dan diferensial roda belakang. Ya, dan komponen selanjutnya di sini ada hydraulic tank. Hydraulic tank ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan sistem hidrolik termasuk silinder dan pompa. Kemudian komponen selanjutnya di bawah sini ya. Kemudian selanjutnya di sini bernama hydraulic and steering pump. Ini berfungsi untuk memompa cairan hidrolik dari tangki ke sistem hidrolik. Pompa ini juga menggerakkan sistem kemudi pada wheel loader. Kemudian komponen selanjutnya ini bernama leaf lever. Leaf lever ini berfungsi sebagai tugas pengendali untuk menggerakkan lip silinder, yaitu menaikkan atau menurunkan lengan bucket. Dan di sini bernama dam lever, berfungsi sebagai tugas pengendali untuk menggerakkan dam silinder, yaitu mengatur gerak bucket untuk menuangkan material. Ya, dan komponen selanjutnya di sini ada bernama main control valve. Main control valve ini berfungsi untuk mengatur aliran cairan hidrolik ke berbagai komponen seperti lip silinder, dam silinder, agar alat berat dapat berfungsi sesuai perintah operator. Ya, dan komponen selanjutnya di sini ada hydraulic tank. Hydraulic tank ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan sistem hidrolik termasuk silinder dan pompa. Kemudian komponen selanjutnya di bawah sini
Ya. Kemudian selanjutnya di sini bernama hydraulic and steering pump. Ini berfungsi untuk memompa cairan hidrolik dari tangki ke sistem hidrolik. Pompa ini juga menggerakkan sistem kemudi pada wheel loader. Ya, kemudian selanjutnya ini ada steering valve, berfungsi untuk mengatur aliran oli hidrolik dari pompa ke steering silinder sesuai dengan putaran steering wheel, sehingga mengontrol arah pergerakan roda atau artikulasi pada wheel loader. Kemudian selanjutnya di sini ada steering silinder. Ini komponen ini mengubah tekanan hidrolik dari silinder valve menjadi gerak mekanis untuk mengarahkan roda atau mengkalkulasikan sasis wheel loader. Kemudian di sini ada gearbox. Gearbox mengatur transmisi tenaga dari mesin ke roda melalui sistem gerak. Gearbox membantu pengaturan kecepatan dan torsi yang diperlukan untuk berbagai kondisi operasi wheel loader. Dan komponen selanjutnya di sini ada steering column di dalam kotak ini. Steering column ini bagian yang menghubungkan steering wheel loader dengan steering valve atau mekanisme pengarahan lainnya. Fungsinya sebagai dudukan steering wheel sekaligus jalur transmisi sebagai dari pengemudi. Kemudian komponen selanjutnya ini bernama steering wheel, berfungsi sebagai alat kendali utama yang digunakan operator untuk mengarahkan wheel loader. Putaran steering wheel loader menjadi pergerakan hidrolik maupun pada steering. Thanks all the affection from me. Thank you.